بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hal yang ketiga, jamaah yang berbahagia, yang merupakan hak tetangga, hindari sejauh mungkin sikap yang dapat menyebabkan tetangga kita merasa tersakiti, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Contohnya, dengan mencelanya, membeberkan aibnya di muka umum, memusuhinya, atau melemparkan sampah di muka rumahnya, sehingga menyebabkan ia terpeleset ketika dia melewati. Dan jenis gangguan lainnya, termasuk menyembunyikan karaoke sampai tengah malam. Saya juga heran, kadang-kadang ada orang karaoke tak liwat-liwat tong. Saya bilang kalau hanya sekedar untuk kamu saja, sebatas rumahmu misalnya. Tapi inilah jamaah sekalian, dapat lagi kalau ada pesta. Waduh, saya terus terang sangat terganggu sekali. Ada orang pesta di dekat rumah 1 pekan. Jadi pertama dulu akikah, kemudian yang kedua sunatan. Selama sepekan itu karaoke sampai tengah malam, bahkan malu sampai subuh. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada ketua RT, karena kalau saya nanti menegur saya takut kalau jadi tidak enak perasaan. Jadi saya sampaikan sama Pak RT, saya bilang tolong, minta tolong ke Pak RT. Bisa itu kasihan, kalau artinya saya tidak larang di mereka karaoke tapi sampai jam 12 malam misalnya. Karena kita ini kan orang kantoran, baru bukan suaranya kecil, tak liwat-liwat. Jadi alhamdulillah Pak RT sampaikan. Jadi waktu itu malamnya berhenti jam 2, tapi besok cambung sampai jam 3 subuh lagi. Karena dia adakan perlombaan domino. Tapi setelah itu saya bilang, biarlah, artinya yang penting sudahlah disampaikan kepada RT. Alhamdulillah jamaah sekalian, waktu banjir kemarin itu, saya mencoba mengangkat kulkas saya dengan 3 orang anak perempuan, gue tidak bisa Kak. Jadi saya nyebrang ke tetangga. Dan Pak Munir minta tolong ke dulu tetanggaku, tidak bisa ku angkat kulkasku. Alhamdulillah dia panggillah tetangga, kebetulan masih sekeluarga dia yang pesta itu, dan ternyata beliau subhanallah dengan tanpa berat hati datang membantu di rumah. Jadi artinya begini, kalau memang hal ini bisa menyakiti dia, bisa menyebabkan dia tersinggung, biarlah kita menahan diri untuk itu. Biarlah kita menahan diri daripada kita berselisih dengan tetangga, sebab tidak enak jamaah sekalian kita berselisih dengan tetangga. Oleh karena itu hindari sejauh mungkin. Termasuk ya kadang-kadang kita halang-halangi saluran airnya yang lewat di depan rumah kita, ini juga termasuk mengganggu tetangga kita. Dan saya pernah melihat orang yang suka menghalangi jalan, menghalangi apa saja. Biasanya itu orang itu kena penyakit penyempitan pembuluh darah. Karena dia juga suka mempersulit orang. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, jangan sampai kita membuat tetangga kita tersakiti. Oleh karena itu termasuk hak tetangga kita. Tak kala ada pohon mangga, di mana dahan pohon mangga itu menyeberang ke rumah tetangga kita. Maka semua bahagiannya, batas temboknya kita, batas pagarnya kita, kalau dia melewati itu menjadi hak tetangga kita. Sekalipun pohon mangga itu kita yang punya. Kenapa demikian Bapak dan Saudara sekalian? Karena kita menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan berumah tangga. Masa kita mau mengambil buahnya kemudian kita kasih orang lain sampahnya? Itu kan tidak jujur.